tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat? Lah, artinya nggak butuh undang-undang perampasan aset dong. Pertanyaannya, mengapa mereka enggan? nah, Ya. Mengapa mereka menghindar? Karena kan katanya itu akan jadi bumerang, Bang. Kalau sampai undang-undang itu ada, jangan-jangan sesama kolega yang membuat undang-undang tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya itu juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada. Lah bukannya ini udah sejak lama, sejak dulu ya? Dengar-dengar sejak tahun 2008 gak sih teman-teman? Dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Komisi 3 DPR RI memastikan akan membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam waktu dekat. Namun pembahasan belit untuk merampas harta para koruptor itu masih menunggu tuntasnya agenda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada akhir tahun 2025 mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, selain DPR masih membahas RUU KUHAP, pihaknya juga tak mau ada kesan tergesa-gesa dalam pembahasan RUU perampasan aset. Parlemen masih akan menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat. Pada Kamis pagi 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Kehadiran belit ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Betul itu. Seperti diketahui, pada 2008 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menginisiasi penyusunan RUU perampasan aset. Selanjutnya, pada tahun 2010, draft RUU perampasan aset sudah dibahas antar kementerian untuk diserahkan ke DPR. Perkembangan terakhir, RUU perampasan aset gagal masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Padahal, pada tahun 2023 dan 2024, RUU perampasan aset berhasil masuk prolegnas prioritas namun tidak kunjung dibahas DPR RI. Sementara, pembahasan revisi KUHAP masih bergulir di Komisi 3 DPR dan harus dituntaskan sebelum 2025 berakhir karena menyesuaikan sosial, termasuk juga di kalangan netizen. Pernyataan Gibran ini tentu menimbulkan satu perdebatan yang tidak berkesudahan. Ada pro, ada dan kontra, ada yang mendukung, ada yang mengapresiasi, ada juga yang mengkritik secara signifikan. Korupsi, kata Gibran, itu bukan hanya soal menghambat pembangunan, tapi juga adalah kejahatan yang cukup luar biasa, telah melahirkan ketidakpastian terkait dengan iklim investasi di Indonesia. Bahkan korupsi juga telah mengakibatkan bagaimana Indonesia itu terjebak pada negara yang tentu saja akan terus dikait-kaitkan dengan persoalan korupsi. Begitu banyak potensi kerugian negara, baik data yang diungkapkan oleh Gibran yang dikutip dari ICW ataupun kejaksaan, tapi yang bisa dikembalikan ke negara itu hanya sebatas 1,6 triliun. Dan selebihnya kurang lebih sekitar 90% dari potensi kerugian negara itu dinikmati oleh para korupsi, oleh para koruptor dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat? Lah, ya koruptor dong. Kalau saya sih untuk merampas uang masyarakat yang diambil. Tapi kan kesannya kan ngomongin narasi yang dibangun. Iya, uangnya dia. Kenapa perlu ada undang-undang perampasan aset? Karena selama ini untuk menghindari, untuk mencegah korupsi, kita kelemahannya nggak punya undang-undang itu kan kira-kira gitu. Emangnya itu narasi yang dibangun, itu semua narasi. Padahal kalau kita ngomong fair, banyak koruptor hartanya ditangkap tuh, diambil, disita. Kemana tuh? Artinya nggak butuh undang-undang perampasan aset dong. Jadi kalau kita alasan orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada, makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan itu kan? Nggak masuk kalau cocok dong. Undang-undang tipikor
tindakan pidana pencucian uang semua udah mengatur, terbukti dirampas asetnya. Oke. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Ya kalau nggak jadi bisa kenanya ke buktiin, rakyat. Jadi ini hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong. Lagi pas sekarang buat apa sih undang-undang perampasan aset? lah kok buat Kalau apa? aset koruptor udah pasti bisa disita kok. Lah, Kan udah ada kan tindakan pidana pencucian uang tipikor. Buktinya yang baru-baru wakil menteri yang ketangkap, mobilnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya rakyat Indonesia sedang menunggu ya kapan RUU perampasan aset segera disahkan. Nah, tangkap saja Megawati ya, pasti perampasan aset bisa dilaksanakan. Kalau DPR takut mengesah Undang-Undang Dasar perampasan aset para koruptor, bagaimana kalau rakyat yang merampas aset para koruptor dan menghukum mati para koruptor itu? Nah, Ketua DPR segera sahkan RUU perampasan aset itu uang rakyat Indonesia ya. Jadi partai yang menghambat atau menolak RUU perampasan aset para koruptor kita rungkadan seperti PDIP. Ya, DPR biang korupsi, makanya undang-undang perampasan aset tidak ya dibahas untuk disahkan. Nah, di sini otak koruptornya maunya nunda-nunda terus, bahkan sudah lewat 15 tahun masih mau ditunda lagi. Apa masih kurang maka uang rakyat? Ya, giliran perampasan aset minta masukan masyarakat. Ya, giliran bikin undang-undang yang nguntungin IMU, mereka diam-diam ya, tahu-tahu getok. Ya, DPR itu sengaja diulur-ulur RUU perampasan aset. Nah, kok bisa ya mencurigakan dari dulu nggak selesai para koruptor takut miskin. Nah, teman-teman, partai berkuasa pasti partai orang-orangnya panen proyek negara. Ya, rakyat sangat mengharapkan segera sahkan RUU perampasan aset koruptor. Ya, ayo rakyat bersuara. Nah, teman-teman, memang dilingkarkan PDIP makin kesini makin blunder semua ya. Rakyat bersatu, serbu gedung DPR, bakar rumah Puang, jangan kasih ampun ya. Jadi koruptor itulah yang sebenarnya pelaku kejahatan HAM, karena jutaan rakyat yang mestinya dapat hidup sejahtera namun diembat atau dicolong uangnya oleh pelaku korup, dan sekarang masih mau menunda tantangan undang-undang perampasan aset. Ya, siapa yang berkepintang tetangga itu? Nah, kalau nggak mau DPR, mungkin masa akan menguasai gedung DPR tersebut. Ya, jadi Puan nggak dipercaya ya. Rakyat kalau nggak deklarasi RUU rampasan aset di negeri ini. Nah, mahasiswa ayo turun geruduk DPR untuk memesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau DPR berbelit-belit untuk merampungkan undang-undang perampasan aset, yang bubarkan saja DPR ya, beres sudah. Masyarakat sudah bersuara sekian tahun lamanya, cuman ketum pura-pura tuli, jangan alasan macam-macam. Hartanya mau disimpan dulu di mana? Yang disimpan lamban, lebih baik mundur kalau tidak bisa bekerja untuk rakyat. Nah, teman-teman, undang-undang perampasan aset sudah lama digunakan, sampai sekarang belum disahkan ya. Karena mereka takut bisa menjadi belenggu atau bagi mereka sendiri. Yang mohon pengesahan RUU pengesah aset segera disahkan, kasih batas waktu, jangan ditunda-tunda, ini sudah keterlaluan memplotnya. Ganti ketua DPR ya. DPR yang tidak segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor tidak usah dipilih lagi ya, karena korupsi membuat rakyat miskin dan bodoh ya.
Nah, teman-teman, rampas aset hingga miskin, rakyat belum memilih. Ya, tunggu saja nanti mereka juga akan diusut setelah tidak berpilih lagi sebagai anggota DPR. Ya, sudah dari 2008 lalu dibahas tolol, kok jadi ngawur. Ya, Puan jelas menghalang-halangi lah. Bagaimana tidak begitu, suaminya terindikasi koruptor proyek BTS. Ya, jadi teman-teman, semoga Tuhan memudahkan jalan pengusutan kasus-kasus mangkrak sampai tuntas, ya, tanpa pandang bulu, Senturi, Hambalang, BLBI, dan KTP Jiwasraya Asbri, ya. Nah, ayo mahasiswa, mana suaranya? Ya, bila perlu di demo lagi itu DPR. Pernah duduk di PR, mungkin pernah dapat enaknya jadi anggota dewan, ya. Nah, teman-teman, pendapat masyarakat yang mau, ya, woi, puan-puan udah stres itu sekarang dah kerusan karena pusing dia. Ayo Mas Gibran secepatnya dilaksanakan, ya. Jadi orang penakut, minggir ganti yang berani. Apakah DPR itu bentuk pengejawantahan Dewan Perwakilan Rakyat? Ya, itu tidak mungkin, ya. Coba Puan ngomong kayak gitu langsung di depan masyarakat, bisa kena lempar muka dia. Kebanyakan ngeles tuh orang, ya. Ketua DPR dan anggota DPR yang menghalang-halangi pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor patut, ya, dicurigakan biar partai kebobannya yang kelimpungan untuk Ahok yang dulu katanya penjaga rakyat, kini kok jadi kirik kudikan yang ompong, ya, menunda-nunda rancangan undang-undang perampasan, takut kena dirinya sendiri. Akan jeruk makan jeruk, kena dirinya sendiri. Aku takut karena Puan cucu Soekarno, jadi gak mau memaksa, ya. Ayo mahasiswa, saatnya turun untuk membela uang rakyat yang dikorupsi sama para DPR yang koruptor, ya, yang memperlambat dan menghambat wajib hukumnya dilenyapkan dan dihapus dari sejarah bangsa, ya. DPR isinya koruptor semua. Anggota DPR nggak menetapkan RUU atau perampasan aset ditunda-tunda, berarti partai PDIP takut ketahuan broknya, ya. Bila perlu undang-undang perampasan aset ditambah lagi dengan undang-undang hukuman mati buat koruptor, karena koruptor ini lebih jahat dibandingkan dengan teroris, dengan beredar narkotika, dan juga teroris sama narkoba aja yang dihukum mati, ya, karena bisa koruptor harus dihukum mati juga. Ya, jadi teman-teman di sini bubarkan aja DPRI. Ayo masyarakat yang dukung negara kita untuk muak dengan anggota dengan DPRI. Ya, ayo rakyat Indonesia kita dukung, ya, agar cepat Undang-Undang Dasar Perampasan Aset Koruptor segera disahkan. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar mengenai perampasan aset koruptor ini, atau DPR jadi koruptor. Nah, terima kasih. Salam NKRI, harga mati.